datang kembali di channel Babu Jerman. Hari ini saya kembali libur dan bagus ya kalau punya satu day off dari tempat kerja, itu bisa libur sehari aja udah beneran sangat-sangat membantu buat kesehatan mental juga ya, selain kesehatan fisik, karena badan kita memang perlu istirahat, tapi juga pikiran kita juga ya. Walaupun pekerjaan saya tidak memakan banyak pikiran, tapi tetap ya pagi-pagi bangun semua harus disiapin kan. Walaupun saya suka ya pagi-pagi tuh langsung gas gitu ya, langsung bebersih gitu ya, langsung kerja, itu saya seneng gitu. Saya ngerasa banget kemarin gitu kan, semangat gitu. Dan biasanya memang saya punya banyak energi waktu pagi hari. Tapi kemarin pulang kerja juga saya udah istirahat. Terus saya, ini videonya kurang bagus ya, saya nggak bisa nempelin ini, walaupun sebenarnya saya mau ngasih nunjuk jalanan di sini. Oh my. Hari ini cuaca lumayan bagus ya, dan kemarin saya udah habis pulang kerja tuh langsung saya masak. Saya masak spaghetti pakai pakai udang. Terus saya masak juga sup, dan saya bikin roti juga. Karena saya nggak sempet belanja, kemarin itu saya kerjanya agak lama ya, 5 jam. Terus saya pengen cepet-cepet pulang karena udah lapar gitu. Dan saya nggak belanja, akhirnya nggak ada roti di rumah, saya bikin aja akhirnya. Walaupun nggak seenak beli bikinan saya ya, tapi tetap bisa dimakan. Dan saya kemarin beresin baju-baju juga, udah ngelipetin baju. Jadi hari ini pagi-pagi saya tinggal bersihin rumah ya, saya udah ngepel dan masak nasi. Jadi saya rencana kembali mau beli ayam aja, dan hari ini masih ada spaghetti yang kemarin dan masih ada sup juga, sama beli roti. Dan sekarang sebelum saya belanja, karena persediaan makanan dan minuman udah habis, saya mau ke toko barang bekas dulu, lihat-lihat sebentar, terus baru belanja. Karena masih pagi ya, cenderung pagi, saya ada waktu refreshing aja ya sambil keliling. Dan ini kalau kelihatan nih di sini nih, saya punya titik hitam di dagu saya, itu memar karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tapi bercanda ya, jangan serius. Maksudnya walaupun topik KDRT ini bukan sesuatu yang bisa dibuat bercandaan, tapi maksud saya bilang ini karena KDRT itu maksudnya saya bercanda karena ini nggak sengaja. Suami saya tidak bermaksud melukai saya tentunya kan, tapi suami saya itu suka bercanda, dan bercandanya kasar dia. Jadi saya lagi tiduran dengan HP di tangan, dan suami saya ngelempar bantal ke saya ya, dan bantalnya nimpa HP, dan HP itu melayang mengenai dagu saya. Dan karena HP itu lumayan keras ya, jadi dagu saya kan saya itu cepet memar orangnya. Kalau saya kepentok atau kenapa-napa itu saya cepet banget, saya jadi memar. Akhirnya saya bilang sama suami saya udah merasakan sakit ya. Terus saya bilang kayaknya nggak lama lagi bengkak, bener bengkak. Terus saya bilang sama suami saya, besok pasti biru. Suami saya ketawa, kamu cuma begitu aja. Nggak percaya, saya bilang. Terus besokannya saya tunjukin, udah biru, sekarang udah hitam. Suami saya bilang, ya kamu terlalu cepet ini, cita-cita aja mau jadi petarung, ke pentok sedikit aja langsung memar-memar. Terus saya bilang, pokoknya saya nggak mau tahu, saya minta uang ganti rugi. Kalau di Jerman itu ada istilah Schmerzgeld, uang untuk ganti rugi rasa sakit. Saya bilang saya minta ganti rugi, atau kamu saya laporkan untuk KDRT. Dia ketawa. Tapi hari ini saya ambil dari dompetnya 100 euro. Oh ya, saya mau kasih tahu, suami saya tuh kalau belanjain nyonya
itu dihitung kayak kerja gitu ya. Jadi dibayar sama nyonya. Kemarin dibayar 100 euro. Jadi sekitar 2 jam tuh lumayan kan. 2 jam dapat 100. Terus uangnya saya ambil. Mau saya pakai buat belanja hari ini. Saya bilang, saya minta ganti rugi. Ini bayar 100 euro, saya ambil dari dompetnya langsung. Terus saya bilang, ya ini bukan buat saya juga, buat keluarga juga, buat belanja keperluan makanan, minuman ya. Bukannya berarti saya minta ganti rugi terus saya pakai uangnya buat kesenangan saya, enggak ya. Ya, jadi begitulah kalau di Jerman bisa melaporkan kalau ada kekerasan. Tapi di mana-mana juga sebetulnya ada hukumnya ya. Di Indonesia juga saya pikir cuma karena tidak diseriusi kali ya. Dan saya baca juga di ini lagi-lagi di berita ibu bunuh anaknya terus bunuh dia. Aduh. Ini sayangnya di Indonesia belum ada kayak apa ya, mungkin ada tapi mungkin belum terlalu ini ya, apa ya namanya kalau di sini kayak pekerja-pekerja sosial yang bergerak di bidang khusus menangani ya korban domestic violence KDRT atau ibu-ibu yang mengalami depresi ya, khususnya ibu-ibu yang baru punya anak kecil-kecil. Ya nggak gampang loh punya anak kecil ya, bisa stres loh, bisa depresi. Dan ditambah lagi dengan konflik dalam rumah tangga, mungkin dengan suami, terus kesulitan ekonomi, itu bikin si ibu ini putus asa. Saya lihat di Indonesia ini banyak orang yang langsung, oh pasti karena kurang iman ya, pasti kurang ibadah kayak begitu. Ya itulah tantangannya ya, karena di Indonesia belum ada kesadaran, masih banyak stigma negatif gitu ya. Jadi bukannya menolong malah memperberat situasi ya, tekanan si ibu. Kita nggak tahu kan masalahnya, daripada membantu kita malah menyalahkan dia. Seandainya kita ada di posisinya belum tentu kita bisa lebih baik menangani masalah ya. Jadi sayang sekali kalau tadi saya sambil saya kerja, sambil saya dengerin YouTube ada tentang kesehatan mental, terus dia nyertain link gitu. Kalau di barat kan ada gitu ya, banyak lembaga-lembaga yang khusus membantu orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan mental gitu. Jadi jangan putus asa, ya, jangan berpikir untuk mengakhiri hidup. Hubungi nomor ini kalau kamu mengalami kesulitan, masalah dan berpikir mau mengakhiri hidup kamu, segera cari pertolongan, hubungi nomor ini. Nah di Indonesia belum ada, saya belum pernah kayak begitu, belum pernah nonton YouTube kayak ada begitu gitu. Jadi ini yang jadi PR kita ya, bagaimana kita bisa membantu gitu orang-orang yang punya masalah kayak begini. Itu juga cita-cita saya gitu. Kalau saya dia punya resources atau punya dana atau punya salahnya saya dulu nggak kuliah psikologi gitu, saya nyeselnya di situ gitu. Seandainya saya punya keahlian gitu ya di bidang psikologi gitu, saya mungkin bisa lebih membantu gitu, lebih nyata gitu kerja di bidang yang benar-benar menjadi passion saya gitu ya. Sayangnya saya tidak punya itu ya, tapi saya berharap mungkin ada anak-anak saya yang tergerak gitu ya, mau bergelut di bidang ini gitu ya, berharap aja gitu, karena ini profesi yang sangat mulia menurut saya, pekerjaan yang sangat mulia, bisa membantu orang lain gitu. Aduh, mataharinya bagus banget hari ini dan walaupun agak mendung ya, tadi pagi mendung banget ya. Oh iya, saya mau kasih kabar update tentang mertua saya yang laki-laki yang kemarin itu jatuh dari tangga. Nah, sesudah dari rumah sakit terus
untuk pemulihan, dibawalah ke satu klinik khusus untuk pemulihan gitu ya. Jadi kayak tempat apa ya, ya khusus aja gitu ya untuk orang yang habis dari rumah sakit dan perlu di terapi atau pemulihan gitu. Ada klinik khusus. Nah di situ ternyata kayaknya ada yang positif corona gitu. Makanya di klinik itu akhirnya ya di iniin ya, di apa namanya, di dites lagi kan. Akhirnya mertua saya laki-laki, padahal sebelumnya kan juga dites ya di rumah sakit yang waktu baru-baru kecelakaan jatuh dari tangga. Saya bilang kan nggak ada hubungannya ya memang dengan corona, karena memang ke rumah sakit itu karena jatuh dari tangga. Nah tapi di klinik pemulihan ini dites lagi dan hasilnya mertua saya positif corona. Itu yang bikin kita semua down, karena kan seperti yang kita ketahui katanya corona itu memang berbahaya bagi orang yang punya risiko kan, seperti orang yang lanjut usia atau punya penyakit bawaan. Dan mertua saya sudah sangat-sangat tua, sudah umur 92, 93. Tapi puji Tuhan tidak ada gejala gitu. Jadi sehat-sehat aja gitu. Ya kita berharap aja cepat pulih gitu ya. Jadi positif tapi tidak menunjukkan gejala. Jadi nggak sesak napas, nggak demam tinggi gitu, nggak gitu. Tapi tetap karena positif corona akhirnya ya mertua saya yang perempuan nggak bisa jenguk ya, nggak bisa menjenguk beliau, dan juga harus di tes corona karena beberapa waktu sebelumnya kan pernah ya mertua saya yang perempuan besuk ya, jenguk mertua yang laki-laki ini kan. Dan mereka sempat ketemu, sempat ya namanya suami istri ya, sempat mungkin berpelukan, mungkin berciuman gitu kan, namanya suami istri kan. Jadi ada kontak fisik gitu kan. Dan waktu itu mertua saya kan belum tahu kalau dia positif, jadi mungkin nggak pakai masker, mungkin nggak jaga jarak juga kan. Jadi akhirnya mertua saya yang perempuan juga harus dites corona dan sekarang sedang menunggu hasil. Jadi kita berdoa saja untuk yang terbaik, kalaupun positif yang nggak berefek parah gitu. Tapi efeknya bisa semua nanti harus dites dan ini ribet gitu ya. Ceritakan ya, saya itu ditelepon kan sama bos saya suruh tes juga kan. Tapi susah ngomong sama teman saya yang sama-sama kerja waktu hari Sabtu Minggu itu, ternyata dia juga memang kalau mau, dia bilang, dia kan lebih ngerti, dia kan orang Jerman. Jadi dia bilang kalau mau ya, tapi bukan berarti harus kan. Jadi dia memutuskan dia nggak mau dites kan. Terus akhirnya saya pikir-pikir lagi, benar juga ya. Masalahnya gini, kalau dites ya, kita nggak tahu tes itu akurat atau tidak, karena ternyata yang positif corona di tempat kerja itu ya, yang pasien itu yang kita masukin kamarnya, dia 2 kali dites. Tes pertama negatif, tes kedua positif. Jadi kata teman saya, kalau seandainya positif nanti, akhirnya kita kan udah kemana-mana ya. Saya waktu di ini kan, sebelum kita disuruh tes, kita tuh udah kemana-mana ya, maksudnya seandainya saya positif, berarti semua orang yang beberapa hari terakhir kontak sama saya itu juga harus dites. Kan nggak masuk akal, karena saya udah kemana-mana kan. Jadi kemudian saya dapat telepon ya dari dinas kesehatan ya. Jadi waktu hari Sabtu itu dinas kesehatan telepon saya pikir aduh apa ini, siapa telepon saya, kan pulang belanja ya hari Sabtu. Terus kata anak saya ada yang telepon laki-laki. Saya bilang aduh siapa ini, ternyata
orang dari dinas kesehatan, itu kan bukan hari kerja ya, hari Sabtu. Terus saya ditanya-tanya gitu kan, ya apakah saya kontak langsung sama si pasien yang positif corona ini. Saya bilang enggak, saya, kata teman saya yang kerja itu juga, emangnya kita ciuman sama dia. Terus saya masuk kamarnya juga kosong, nggak ada orang di kamarnya. Saya juga di situ, kamar itu paling lama 5 menit karena saya cuma harus masuk, buang sampah dan bersihin toilet. Selain itu enggak. Dan saya kerja juga, saya bilang saya selalu pakai sarung tangan dan masker. Akhirnya dia bilang, ya Anda tidak beresiko ya, jadi bukan termasuk orang yang dianggap beresiko dan harus karantina. Dan tes juga tidak harus, cuma kalau mau aja, kalau misalnya mau aman, terus mau meyakinkan diri sendiri, jadi untuk kita sendiri ya, memutuskan untuk dites ya bisa, tapi tidak harus. Akhirnya saya bilang, enggak, saya nggak mau dites, ngapain. Saya bilang saya nggak mau dites. Akhirnya pagi ini saya terima email dari bos saya. Dia bilang kalau saya mau dites bisa datang hari ini atau besok ke sini, tempatnya di tempat saya kerja juga, cuma beda gedung aja gitu ya, karena saya kerjakan di rumah sakit. Saya tulis email, saya bilang saya nggak sudah konsultasi sama dinas kesehatan, saya memutuskan untuk tidak dites. Akhirnya bos saya balas lagi, bilang ya nggak apa-apa, berarti sudah pas, dia bilang. Ya udah, beres urusannya. Karena saya pikir kalau saya dites nanti bakalan ribet lagi, semua bakalan harus dites, harus dikarantina semua, dan nggak masuk akal juga karena ya itu, saya sudah kemana-mana. Ya, beda sama mertua saya. Nah, masalahnya mertua yang perempuan ini, yang mertua laki-laki kan di klinik itu, dia diisolasi kan, di karantina, nggak bisa kemana-mana kan, emang dari rumah sakit juga nggak bisa kemana-mana, terbatas kontaknya. Yang keliling itu kan yang kemana-mana kan yang mertua perempuan. Jadi kita berharap yang mertua perempuan ini tidak positif hasil tesnya. Kenapa? Karena kalau beliau positif, suami saya juga harus dites. Saya juga, semua kita keluarga yang punya kontak sama mertua perempuan bakalan harus dites. Ya, jadi kita cuma bisa berharap dan berdoa untuk hasil, dan selebihnya ya pasrah, karena memang keadaannya begitu. Dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari, karena kadang-kadang gini ya, kita dihantui perasaan takut dan segala macam, khawatir, akhirnya yang itu yang bikin sakit gitu kan. Kalau kita fokus sama menjaga kesehatan gitu ya, karena sekarang ini kan cuacanya begini ya, ada matahari tapi dingin gitu, jadi kadang-kadang badan kita juga kayak bingung gitu ya, apalagi kalau ya kita nggak cukup jaga ini ya. Kayak anak-anak saya kadang-kadang nggak mau pakai jaket, terus pakai baju pendek, celana pendek, padahal ini musim dingin sebenarnya. Cuma kalau di matahari emang panas gini, kayak sekarang gini kan, saya kena matahari, saya pakai jaket, saya panasan di mobil ya. Tapi tetap kalau kita jalan di luar kan kena udara dingin, anginnya kencang, dingin ya. Jadi fokus aja gitu, kita tetap jaga kesehatan gitu ya, ikutin protokol. Dan kalau dites terus hasilnya negatif ya bersyukur, kalau hasilnya positif ya kita harus terima, kita di karantina, nggak boleh kontak sama orang, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Dan fokus sama penyembuhan gitu. Jadi kayak mertua saya yang positif ya harus fokus supaya badannya bisa ini ya, apa namanya, melawan gitu si virus ini ya. Tapi kata suami saya, memang mertua saya kan kuat gitu ya, kayak suami saya gitu ya, cukup kuat. Karena itu memang nggak menimbulkan gejala. Jadi kita tetap berharap dan berdoa. Namanya orang sudah tua kan, biar bagaimanapun nggak sekuat orang muda ya dalam melawan penyakit gitu. Tapi ya saya sih percaya aja gitu ya, Tuhan tahu apa yang harus dialami sama kita, dan
Tuhan juga yang berdaulat, artinya yang memutuskan gitu kan, apakah kita sakit atau sembuh, apakah kita hidup atau mati kan. Apalagi mertua saya adalah orang yang beriman ya, jadi kita nggak khawatir karena memang selama hidupnya sudah banyak melakukan hal yang baik gitu ya, yang bermanfaat bagi sesama ya. Jadi istilahnya kita nggak berat karena kita tahu gitu kan, seandainya Tuhan panggil, posisinya sudah aman gitu, sudah aman di dalam tangan Tuhan gitu ya. Dan kita percaya beliau bakalan masuk surga dan mendapat istirahat dan ketenangan gitu ya. Jadi kita nggak khawatir gitu ya. Beda mungkin sama orang yang masih belum yakin lah gitu, kalau saya mati saya kemana gitu, saya belum siap gitu kan, kalau saya harus bertanggung jawab atas dosa-dosa saya gitu, masih belum selesai urusannya gitu. Beda sama orang yang memang urusannya sudah selesai dan sudah punya kepastian gitu bakalan kemana kalau dia mati gitu ya. Jadi itu yang bikin kita tenang ya, apapun yang terjadi. Oke, sampai di sini video saya kali ini mungkin agak membosankan karena cuma ngobrol sambil nyetir, karena saya kalau di rumah tuh saya fokus sama pekerjaan saya di rumah ya. Jadi sebagai ibu rumah tangga yang super sibuk ya, selain bekerja jadi babu juga harus fokus dengan pekerjaan rumah tangga ya, karena memang pekerjaan rumah tangga itu tidak pernah ada habis-habisnya kalau mau dikerjain ya. Kalau saya prinsipnya gini, kayak kemarin ya saya weekend gitu ya, saya nggak mau terlalu pusing sama urusan pekerjaan rumah tangga. Kadang-kadang saya ngerjain ya, tapi khusus kemarin itu saya pikir weekend ini saya mau istirahat. Ya udah ya, kemarin baru saya beresin baju ya. Jadi waktu weekend itu saya mau nyantai, mau istirahat, ya udah, saya tidak mau merasa bersalah gitu, males-malesan, karena saya sudah 1 minggu full saya bekerja keras dan saya berhak untuk beristirahat gitu kan, tanpa harus merasa bersalah gitu. Dan kita tahu ya, kita perlu gitu kan. Makanya saya senang banget hari ini saya libur ya, bisa sejenak melepaskan diri dari rutinitas ngebabu dan bisa fokus untuk ya urusan rumah tangga udah selesai, sudah belanja, makanan udah siap, saya pulang tinggal makan ya, tinggal nunggu anak-anak saya pulang sekolah. Dan hari ini kembali anak saya ngundang teman dekatnya, sahabatnya, jadi dia mau temannya nginep di rumah kita. Dan besok anak-anak sekolah libur karena ada hari apa gitu ya. Tapi saya tetap kerja besok. Jadi ya itulah perjalanan Babu Jerman hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah. Guys, ayamnya mantap. Montok. Nasi juga udah matang. Siap mau makan. Dan saya mau tunjukin anak saya kemarin ya, dia beresin rumah sendiri. Ini rumah saya berantakan terus, tapi kalau anak saya mau belajar beresin kamar sendiri, saya nggak mau terlalu pusing beresin kamar anak. Karena itu saya memutuskan untuk biarin dia sendiri beresin. Dan coba lihat, dia udah beresin. Dadah, kemarin dia senang banget, seharian dia beresin dan dia bilang oh dia happy. Itu ya, kita harus kasih kepercayaan sama anak untuk kerja sendiri, karena itu bikin dia percaya diri dan puas sama hasil pekerjaannya kalau dia bisa ngerjain sesuatu sendiri ya. Walaupun hasilnya mungkin gak sempurna, gak seperti harapan kita, tapi paling tidak dia mencapai atau berhasil mengerjakan sesuatu gitu. Jadi ya saya cukup puas dengan hasilnya, walaupun belum sempurna tapi masih bisa lihat lantai gitu ya. Dia masih bisa beres-beres di kamarnya sendiri tanpa saya harus beresin, karena malam ini temennya mau tidur di sini katanya, jadi dia nyiapin.
sarannya buat teman